Baik, pertama saya bersyukur telah melewati batas 1000 subscriber. Subscriber itu artinya pelanggan, dan dari YouTube itu mensyaratkan minimal 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Tentu saja pekerjaan masih panjang. Setelah mencapai 1000 subscriber, tentu saya harus mendorong kawan-kawan berkenan untuk menonton video-video yang saya upload agar persyaratan 4000 jam tayang bisa dipenuhi. Nah, yang kemudian ingin saya share kepada kita semua, terutama pada YouTuber pemula, memang untuk mendapatkan subscriber itu bukan perkara yang mudah. Saya selama hampir 3 bulan itu harus bertemu banyak kawan melalui WA, meminta kesediaan untuk berkenan mensubscribe video-video saya. Dan problem yang saya dapatkan itu memang banyak orang, banyak sahabat sebetulnya mau untuk memberi subscriber, tapi problemnya sebetulnya karena mereka tidak tahu caranya. Jadi ketika ditekan subscriber itu, ketika link video saya kirim, mereka kesulitan karena harus dari pihak YouTube meminta email dan segala macam. Jadi memang kemudian tidak lancar, sehingga beberapa bahkan perlu saya datangi langsung. Problem yang saya hadapi lagi, ini kan musim pandemi COVID-19, jadi kita tidak bisa datang langsung berkunjung, kecuali mereka-mereka yang sedang di kantor, tugas kantor. Nah, dalam video ini saya ingin menyampaikan hal-hal terkait bagaimana mendapatkan subscriber itu. Tentu bagi YouTuber pemula ini akan sangat berguna. Itu hal yang penting mau saya sampaikan. Terus sebetulnya saya awalnya membuat YouTube ini tujuannya sebetulnya hanya untuk pendidikan. Kebetulan pekerjaan saya sebagai dosen, sebagai pengajar, trainer juga untuk kredit dan beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jadi maunya saya sebetulnya aktivitas saya itu saya dokumentasikan, jadi saya masukkan ke dalam YouTube itu. Jadi langkah pertamanya itu. Jadi hanya kemudian didorong oleh banyak kawan, akhirnya saya lalu menyeriusi atau serius lah untuk hal ini sebagai pengisi waktu ketika bekerja di rumah selama pandemi COVID-19 ini. Dan silahkan kita semua melihat apa-apa yang saya bisa sampaikan sebagai cara untuk mendapatkan subscriber, dan juga cara saya untuk meningkatkan jam tayang. Jadi dua hal sekaligus. Jadi jam tayang tuh saya juga harus banyak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan webinar, seminar dan segala macam untuk mendapatkan banyak teman baru. Jadi itu. Selamat sore. Hari ini Selasa 9 Juni 2020. Tepat pada jam 16:19 menit hari ini saya berhasil mendapatkan 1000 subscriber. Terima kasih atas kesediaan berbagai pihak yang berkenan memberikan subscribernya kepada saya dengan menekan tombol subscribe dan tombol lonceng. Ini satu pencapaian yang bagi saya cukup penting, walaupun ini belum apa-apa, karena masih harus mengejar jam tayang mencapai 4000 jam tayang. Saat sekarang jam tayang di posisi 900-an jam tayang. Jadi masih sangat jauh untuk mencapai angka 4000
Saya sangat gembira dengan pencapaian ini. Beberapa bulan lalu ketika pandemi COVID-19, saya memulai mengikuti YouTube ini berkat dukungan anak saya yang paling kecil, Chelsea Olivia, kelas 6 SD, naik kelas 6 SD. Dialah yang mengajari saya membuat channel YouTube ini. Dan hari ini setelah kira-kira 2 bulan lebih, saya boleh mencapai 1000 subscribe. Semoga nantinya ini benar-benar bisa berguna bagi kalian. Terima kasih. Kawan-kawan, ini proses saya mendapatkan subscribe. Ini saya sengaja datang menemui rekan saya. Ternyata memang tidak gampang. Jadi ketika dipromosikan lewat Facebook dan medsos lainnya, ketika harus mensubscribe itu meminta alamat email dan segala macam. Jadi yang saya lakukan door to door, pergi ke kawan satu demi satu. Mari kita lihat sekarang yang punya Anthony. Silahkan saudara Anthony buka YouTube-nya. Terus ketik di situ Christianus Atok. Christianus Atok. Christianus Atok. Nah, ini dah. Coba kita ke tempat yang agak terang sini, sedikit. Oke, sekarang saya pergi ngelihatnya benar nggak situ. Coba tunjukkan ke layar. Oke, memang belum di-subscribe. Oke, sekarang tonton satu video pendek kira-kira 1 menit sebelum di-subscribe. Siap. Oke. Oke. Dah. Tonton beberapa menit. Sekarang Anda tekan subscribe. Siap. Oke, tekan ada di ujung subscribe itu ada lonceng. Ting. Oke. Ting. Ya. Sip. Jadi beginilah caranya saya mendapatkan subscribe. Satu pekerjaan yang kelihatannya ringan tetapi sebetulnya berat. Nah, Apalagi nih? Bro Anthony, apa yang Anda ingin katakan setelah mensubscribe? Apakah Anda merasa dirugikan? Tidak. Semoga karya-karya Pak Kris akan selalu menarik perhatian di kalangan banyak orang. Oke, terima kasih. Itu salah satu bentuk dukungan, bro. Ya. Jadi mensubscribe itu gratis, tidak rugi sama sekali, dan itu dalam rangka mendukung channelnya Mendukung kawan. dan mendukung karya-karyanya. Mendukung karya-karyanya. Ya, jadi mendukung karya tidak harus berkeringat. Cukup ketik nama Christianus Atok di situ. Lalu nanti akan muncul satu laman berisi saya. Lalu tonton videonya untuk 1-2 menit. Setelah itu subscribe. Lalu jangan lupa tekan lonceng supaya terus mendapatkan update video dari saya. Lalu jika memang bagus, jangan lupa like dan komen. Demikian. Terima kasih. Buka Christianus, tulis Christianus Atok. Christianus Atok. Udah ketemu? Bentar Pak, Christianus Atok ya? Ya, Atok. ATOK. Coba lihatnya. Ada tuh kayaknya. Ini ya Pak ya? Itu dia. Coba lihat gambarnya tuh. Oke, itu film yang terakhir kemarin. Kandungan serum. Silahkan bantu tekan subscribe tuh, yang merah tuh. Oke, saya bantu. Ya, terus ada lonceng lagi di sampingnya. Ya. Oke, biar nanti bisa mendapatkan video-video saya selanjutnya. Ya, semoga YouTube-nya sukses. Iya, terima kasih. Siapa namamu? Iren dari Bonti. Oh, Bonti, tepatnya dari Bonti. Baik. Terima kasih telah membantu mensubscribe saya. Terima kasih. Nah, tuh kelihatan di situ. Pilih satu film tuh yang atas tuh. Tonton beberapa detik, beberapa menit. Nah, setelah itu tekan subscribe tuh yang merah tuh. Nah, ada lonceng di ujungnya.
Oke, terima kasih telah memberi subscribe dan semoga semuanya sukses. Nanti udah muncul. Langsung di kameranya tuh. Dia ada yang tuh dia itu ada yang ini. Yang mana tuh? Tuh klik situ. Ketik Cristianus Atuk. Nah, Itu yang video yang anak tuh. tapi kok di situ udah subscribe ya? Karena tadi itu kali belum masuk. Hah? Karena belum masuk kali itu. Itu enggak apa-apa. Oke, tonton aja video salah satu. Maksudnya terus Udah benar dah tuh. kok relate banget ya? Internetnya kurang kuat. Oh, aja. Buka hasil download. Apa tuh? Apa tuh? Ketik ya. Tekan kita itu. Iya, klik. Yang mana tuh? Tuh. Oh, ini yang Luciano tadi tuh. Tonton tuh. Itu yang si tonton tadi itu. Itu gimana tuh tadi subscribe dia ternyata beliau udah subscribe dah. Karena yang dia masuk ke tadi itu email kan dia tekan subscribe. Tapi email belum masuk. Nanti dia masuk email terbaca dia subscribe. Oh gitu. Oh iya tadi kan dia subscribe betul. Nah lumayan lah kalau berkenan menontonnya itu untuk dalam rangka jam tayang. Ini belum. Nah itu kok belum subscribe? Ini nomor kantor, HP kantor. Itu subscribe tolong. Tekan. Ya, Pak Kris. Nonton film. Ya. Nah tonton beberapa menit. Tekan subscribe sekarang. Subscribe. Jangan lupa belnya. Ya. Dan bisa terus menonton agar bisa mendapatkan jam tayang sesuai dengan harapan. Mantap. Mantap. Yang kemarin. Ibu Maria, bagaimana kesannya setelah mensubscribe? Tidak merasa dirugikan kan? Ya, tidak merasa. Hanya merasa direpotkan saja. Lagi menonton. Itu perkuliahan. Ada 51 kalau nggak salah video di situ. Iya, karena saya sekarang sudah mencapai 1000 subscribe dan sekarang sedang mengejar jam tayang. Semoga mohon doa dalam beberapa bulan ke depan bisa mendapat 4000 jam tayang. Sudah 1000 subscriber. Iya, Jam- sudah subscriber. Nah, ini masih sekitar 1000 lebih jamnya nih. Iya, 11.000. itu dia. Begitu Bu Marcelina. Apa-apa yang kami lakukan sekarang dalam rangka lockdown, mengisi kegiatan di rumah. Ini sudah 1040 subscriber. Jadi Ibu Maria Marcelina dan tim di sini udah di 1040 subscriber. Terima kasih. Jadi beginilah cara saya mendapatkan subscriber. Saya berkunjung ke kolega-kolega, para sahabat, andai taulan. Problem yang selalu dialami itu adalah persoalan email. Dan itu terjadi bukan hanya dialami Ibu Maria ini, tapi juga yang lain. Jadi harus dibuatkan dulu emailnya, lalu baru kemudian bisa diproses subscribe-nya. Demikian saja. Yang pasti semua pekerjaan itu memerlukan usaha. Tidak ada hasil yang diperoleh jika cuma duduk-duduk. Jadi kepada kawan-kawan yang tertarik untuk mengembangkan YouTuber, bisa mengikuti jejak saya ini. Walaupun saya belum monetasi, tetapi paling tidak saya sudah bisa dijadikan contoh untuk bagaimana melewati tahapan demi tahapan.
berat memang, kadang malu juga meminta subscriber, tapi pada akhirnya setelah mereka tahu, dengan rela mereka akan memberikan subscriber. Itu saja pembelajaran hari ini. Terima kasih. Ya, karena kalian di sini menggunakan YT, kalau ada kesempatan bolehlah menonton 1-2 untuk membantu saya mendapatkan jam tayang. Sip, mantap. Siap. Siap ya? Siap, nonton videonya full. Iya, terima kasih. Itu saja, karena namanya juga usaha, harus kerja keras. Bu Maria, Iya. Halo. terima kasih. Sama-sama. Subscriber orang yang berlangganan di channel YouTube. Orang yang berlangganan di YouTube. Fungsinya sebetulnya apa deh ini sejauh yang Anda ketahui? Fungsinya kalau kita subscribe channel orang, kalau dia mengupload video, kita yang subscribe bisa langsung mengetahui, oh dia langsung upload video. Jadi dia yang pertama kali tahu kalau kita upload video. Itu fungsinya kalau kita subscribe channel. Misalnya saya subscribe channel Pak Kris. Ketika Pak Kris upload video, di HP saya akan muncul notifikasi bahwa Pak Kris upload video. Itu bisa menambah view, karena dengan notifikasi saya dikasih tahu oleh YouTube, kemungkinan besar saya akan menonton video Pak Kris gitu. Oh itu. Terus kaitannya dengan monetasi bagaimana? Itu hanya persyaratan untuk monetisasi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kalau Pak Kris sudah memenuhi 2 syarat ini, Pak Kris bisa pertama ditinjau oleh YouTube dulu, channelnya dinilai oleh YouTube apakah banyak sih yang dinilai, mulai dari judul, deskripsi, thumbnail, video yang paling banyak ditonton, atau video yang viral di channel Pak Kris. Pokoknya semua metadata teks semua ditinjau. Setelah diterima oleh YouTube, maka iklan bisa muncul di video Pak Kris. Artinya channel Pak Kris bisa dimonetisasi. Jadi iklan itu sebetulnya sumber dana tadi itu. Nah, dengan adanya iklan kita bisa mendapatkan pundi-pundi dolar. Oh begitu. Ya. Baik, terima kasih Prianto. Sama-sama Pak Kris. Jangan lupa subscribe channel Pak Kris, Kristianus atau mantap. Mantap. Dan tidak rugi sama sekali kan? Subscribe itu gratis, tidak berbayar. Oke. Terima kasih Pri. Sama-sama Pak. Sukses. Prianto, saya sangat terkesan dengan diskusi ini. Saya ingin ini menjadi pembelajaran para YouTuber. Kalau hashtag itu biasanya dia akan muncul di video yang diupload. Misalnya kalau kita nonton video, biasa di atasnya itu ada hashtagnya itu kan. Misalnya zaman sekarang itu lagi Di rumah lockdown, saja. kita di rumah aja. Biasanya hashtagnya di rumah aja. Nanti di atas videonya akan muncul di rumah aja, hashtag di rumah aja. Tapi kalau tag itu nanti kita buat di waktu upload video, di detail video kita bisa isi tagnya. Ini membantu kita atau membantu video kita mudah ditemukan oleh para penonton ketika mereka searching di YouTube untuk menemukan salah satu video. Kemungkinan video kita bisa muncul karena tag kita ada berkaitan dengan video yang dia maksud gitu. Itu membantu video kita terangkat atau bisa ditemukan oleh penonton. Oh gitu. Itu karena memang sebetulnya video di dunia YouTube sangat banyak ya. Kalau diibaratkan samudra banyak betul ya. Benar-benar, kalau di YouTube ini kan ada ribuan bahkan miliaran video ada di YouTube. Jadi kalau kita membuat judul sembarangan, buat teks sembarangan, kemungkinan besar video kita tidak mudah ditemukan oleh orang, sehingga video kita walaupun sudah ada di YouTube tapi tidak ditonton oleh orang. Nah, itulah gunanya judul dan tag harus dipikirkan baik-baik supaya video kita mudah ditemukan. Ya, saya terus terang saja selama ini memang rajin mengisi tag
Tapi hashtag saya kalau sendirian yang mengupload itu lupa, karena saya berpikir mungkin sama saja barang ini, karena cara menulisnya juga sama kan. Ya. Kalau hashtag itu kan dibuat pada saat deskripsi. Jadi waktu kita menuliskan deskripsi video kita, lalu di bawahnya itu lalu kita buat kita ketik pagar, kita tulis kata-kata tertentu, yang kata-kata itu juga sama dengan kata-kata di teks, misalnya work from home, atau stay at home, atau lockdown, atau belajar multikultur, atau belajar antropologi, atau kuliah online. Nah, hari ini saya terus terang saja sangat beruntung mendapatkan informasi mengenai guna dari hashtag yang sebetulnya mestinya saya harus melakukannya. Ya, ini penting sekali untuk para YouTuber, terutama YouTuber pemula seperti Pak Kris. Kami sih bukan YouTuber, hanya pengetahuan saja. Ini berguna untuk membuat video kita mudah ditemukan oleh orang lain. Gitu. Ya. Terus Pri tadi juga mengatakan sebelum monetasi itu akan ada pemeriksaan dari tim YouTube. Ya. Itu dalam rangka apa pemeriksaan itu? Lalu apa saja yang diperiksa? Ketika channel kita mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, channel kita otomatis ditinjau oleh tim YouTube. Nah, yang meninjau adalah orang, manusia, bukan mesin. Jadi ini murni ditinjau oleh orang yang bekerja di YouTube. Jadi manusia, jadi tidak bisa dibohongi. Nah, yang ditinjau biasanya mereka melihat apakah channel kita ini benar-benar dari kreasi kita sendiri. Nah, mereka akan melihat video yang viral atau video yang banyak ditonton, video terbaru yang diupload, sampul YouTube kita, dan semua yang berkaitan dengan YouTube, semua dinilai ya, semua ditinjau. Nah, gitu. Jadi ketika semua persyaratan yang dimaksud oleh YouTube itu sudah memenuhi, sudah standar, jadi barulah video kita bisa diterima oleh YouTube, artinya menjadi partner YouTube. Nanti YouTube akan mengirimkan email ke email Pak Kris, selamat Anda akan diterima sebagai partner YouTube. Artinya channel Pak Kris bisa dimonetisasi dan bisa ada iklan di videonya gitu. Jadi begitu. Jadi sebetulnya tahapannya ini juga tidak semudah yang dibayangkan ya. Ya. Artinya ada hal-hal penting. Biasanya konten video yang dilarang YouTube itu apa saja? Ada larang-larang YouTube, terutama mengenai kekerasan, pornografi, bully dan sebagainya, itu sangat dilarang oleh YouTube karena itu melanggar dari pedoman komunitas. Nah, setiap konten kreator harus mematuhi pedoman komunitas gitu. Ya, jadi ini penting sekali teman-teman YouTuber, terutama YouTuber pemula seperti saya, agar memperhatikan ini, sehingga ketika kita membuat video, di samping video itu tidak melanggar hak kita, artinya karya sendiri, tolong kita jauhi hal-hal yang bersifat menghina, memfitnah, kekerasan, pornografi, bully, dan hal-hal yang negatif lainnya. Saya kira diskusi siang ini dengan Priyanto, seorang yang sejak lama sebetulnya dengan YouTube ini, walaupun dia sebetulnya dia bukan YouTuber, tapi dia cukup memahami. Bahkan saya sendiri sebetulnya pelaksana saja sebetulnya. Saya bukan orang yang tahu tentang itu. Bedanya saya dengan beliau ini menguasai trik itu. Saya tidak menguasai, tapi saya melaksanakan. Jadi saya bekerja sambil belajar sambil bekerja. Jadi dan Priyanto ini salah satu orang yang sering saya tanya berkenaan dengan hal-hal yang begini. Dia jauh lebih muda dari saya karena dia memang generasi milenial. Saya ini udah after milenial. Tapi sebetulnya juga kalau membaca undang-undang umur 53 tahun itu masih masuk pemuda.
Jadi saya pun semestinya masih bisa jadi ketua pemuda gitu. Tapi biarlah itu teman-teman. Jadi yang paling penting sekarang saya sudah di posisi 1000 subscriber dan jam tayang saya ternyata sudah cukup memadai. Saya mesti bekerja keras lagi beberapa bulan ini agar memenuhi persyaratan minimal dari YouTube. Mohon doa dan juga tentu saja saya berterima kasih atas dukungan semua ini. Terima kasih. Sama-sama Pak Kris, semoga channelnya sukses Iya. dan bisa dimonetisasi. Terima kasih dong. Jangan lupa subscribe ya channel Pak Kristianus Ator. Terima kasih Ibu Dita. Selamat pagi, salam kenal bagi Bapak Ibu Romo di seluruh penjuru Indonesia. Apa kabar? Salam hangat dari kami Jakarta dan juga bagi para alumni dimanapun berada yang sejak semalam sudah tidur ramai menyapa kapan memberikan diskusi kita yang menarik. Dan tadi pagi saya bersyukur bisa menyapa Bapak Kristianus Ator dari Pontianak. Luar biasa juga menceritakan kisah-kisah luar biasa dalam sebuah kenapa saya. Tentu saja saya di sini sangat bersyukur karena bisa hadir dalam forum yang luar biasa. Forum yang kita ciptakan untuk berbagi sebagaimana dalam semangat satu berbagi. Izinkan saya membagikan beberapa gagasan pokok yang telah saya siapkan, dan gagasan ini tidak semata-mata sekedar teori, tapi justru dari pengalaman nyata. Saya juga berusaha mendengarkan kisah-kisah teman yang lain, dan saya akan membagikan apa yang sudah saya siapkan. Saya sengaja memilih judul menggeliatkan ada 3 alasan. Pertama, dua kata itu alif rafi dengan dua syllable ge yang artinya mengatakan gerbang sekaligus magnet. Alasan kedua adalah ada unsur bombastis karena dengan kata-kata yang begitu. Dan yang ketiga, saya sengaja menggunakan istilah bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Saya akan menggunakan kata jenggiran. Bagi teman-teman dari kultur yang lain, istilah jenggiran mengacu pada realitas keterkejutan yang sangat mendalam, sehingga kita totally shock karena memang kita mengalami hal yang tidak pernah sebelumnya. Pandemi yang paling bergetar itu 100 tahun yang lalu, baru 19 yaitu flu Spanyol yang kita sekitar salah satu kata kunci pokok di dalam webinar kali ini adalah pembelajaran transformatif. Dan apakah yang dimaksud dengan pembelajaran transformatif ini? Saya bersyukur pada sebagai pembicara ketiga, Bu Nanin sudah menjelaskannya secara gamblang. Hanya saja demi penyamaan persepsi khususnya untuk topik yang saya angkat, izinkan saya melihat pembicaraan yang sangat biasa. Jadi transformative learning itu biasanya untuk